Bagi para bapak ibu netizen, para pemirsa yang ada di Facebook, jangan lupa untuk like dan subscribe Persis Media, karena dengan like dan subscribe insya Allah channel ini akan terus tayang, khususnya di kajian-kajian rutin yang diadakan oleh PD Persis Kota Banjar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota taskil, simpatisan, dan juga para santriwan santriwati pesantren Persis 85 Banjar yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah sampai saat ini memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam, sehat serta panjang umur, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, yaitu dalam kegiatan kajian rutin Kamis malam Jumat, kajian Maljum, jadwal dari PW Persis Jawa Barat. Dan insya Allah nanti yang akan menyampaikan materi-materi di kajian khususnya di Kamis ketiga ini, insya Allah untuk Kamis ini yang awalnya diisi oleh Ustadz Iim Imaduddin, tapi di rolling dengan Ustadz Hilvan. Ustadz Hilvan itu sebenarnya jadwalnya di November, Kamis ketiga November. Tapi dikarenakan Ustadz Iim untuk minggu ini atau Kamis ini qadarullah beliau mengalami sakit dan tidak bisa dipaksakan untuk berangkat, pilih kumaha onam saunam. Makanya hoyong di rolling sareng Ustadz Hilpan. Dugikeun manawi teh tos uninga Ustadz Iim teh. Ustadz Hilpan teh orang mana? Orang Banjarsari Pak Ustadz. Rolling we. Hapuntenna janten konfirmasi teh dinten Rebo wengi aya kieu. Ras langsung nelpon ka Pak Ustadz Hilpan kanggo ngaroling. Janten insyaallah nanti di November Kamis ketiga insyaallah diisi Sariim, dan untuk saat ini oleh Ustadz Hilpan. Alhamdulillah insyaallah nanti Pak Ustadz Hilvan Nugraha. Pak Ustadz masih ini ya ketua Lans Persis. Oh, insyaallah Pak Ustadz Hilvan nanti akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang fungsi harta dalam Islam. Jadi khususnya yang santriwan-santriwati ini diusahakan nantinya, kalau dulu saya jadi santri tugasnya itu ngarangkum, ngaresum ya. Tapi untuk santri sekarang kayaknya tidak kelihatan lagi ngaresum hasil kajian materi, mungkin langsung nerap hadi anu ayeuna mah. Da bahana tos digital, apalagi Ustadz Hilpan menyediakan materi. Nah, materinya nanti Bapak di-share di Taskil Batom atau di grup yang lainnya, karena mungkin bilih aya nu teu gaduh aplikasi PDF, pembaca PDF janten ku abi dikintunkeunna kangge
JPG insyaallah tiasa kabuka sadayana upami aya kuotaan. Insyaallah Pak Ustadz Hilpan akan menyampaikan bagaimana fungsi harta dalam Islam itu tidak hanya dilihat dari sisi materi atau duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan juga moral. Nah, nanti selebihnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hilvan Nugraha. Untuk itu, tempat, waktu sepenuhnya dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'du. Ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Banjar Ustadz Thauhid dan penyelenggara tentunya bidang garapan dakwah pimpinan daerah Kota Banjar, Persatuan Islam Kota Banjar, Ustadz Hilmi. Di malam hari ini tadi disampaikan oleh Ustadz Hana, pertama bahwa sebetulnya ini entah siapa yang mengundang, entah siapa yang diundang. Karena prolognya ini seperti tugas dari pimpinan wilayah begitu. Ya mudah-mudahan pimpinan daerah Kabupaten Kota Banjar tidak merasa terbebani gitu. Karena kalau mengundang saya jadi tidak merasa diundang gitu ya. Kasihan juga begitu. Jadi ya atas nama pimpinan wilayah Persatuan Islam sangat berterima kasih. Pimpinan daerah Kota Banjar sudah memberikan ruang pimpinan wilayah untuk bisa melaksanakan beberapa agenda, di antaranya agenda tabligh. Saya lebih senang menyebutnya dengan tabligh saja dibanding dakwah ya. Mengapa? Karena yang melakukan aktivitas dakwahnya sebetulnya pimpinan daerah itu sendiri. Jadi sederhana kalau tadi ada di flyer saya sempat baca dai dan mubalik, ya mubalik saja. Kalau santri mungkin paham ya. Karena hari ini saya sebagai mubalik, penyampai. Biasanya penyampai itu entah biasanya susulan materinya juga siapa yang buat nggak tahu. Yang penting kan menyampaikan saja itu. Seperti Rasulullah dan kumawalarana upami ayanu. Kalau ada orang-orang kafir itu yang menolak, ya sampaikan saja. Saya itu hanya illal balagul mubin mengadugikeun gitu. Dan naskah wahyuna mati Allah Subhanahu wa taala. Kaum tugasnya. Begitupun itu yang dimaksudkan. Jadi kalau ternyata ada kekurangan dalam penyampaian, saya terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf. Kalau kemudian ada yang sesuai, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan jadi jariah buat saya pribadi, buat pimpinan wilayah, juga seluruh aktivis dakwah di Persatuan Islam khusus di Kota Banjar. Nah, sedangkan dai ya dakwah itu ya aktivitasnya luar biasa, termasuk memiliki referensi yang begitu cukup kaitan dengan kebutuhan mad'u'nya atau jemaah dalam hal ini umat secara keseluruhan gitu. Upaya-upaya untuk mempengaruhi
umat di lingkungan dakwahnya tentu bukan hal yang mudah sampai bisa menghimpun, mengumpulkan saja nganggo flyer gitu ya. Duka hawar-hawar gitu pengawasan terus 3 kali bisa gitu. 4 kali, 5 kali, nah itu upaya untuk supaya ada daya tarik, ada kehadiran misalnya. Itu diantaranya. Oleh karenanya tadi sebelum saya sampai ke sini, saya minta arahan dulu ke Saudara lewat Saudara, tentunya ke pimpinan daerah Kota Banjar. Ini saya harus sampaikan apa? Karena seperti fungsinya, saya nanti hanya akan menyampaikan pokok yang difahami oleh aktivis dakwah di pimpinan daerah Kota Banjar terkait dengan kebutuhan apa yang diperlukan di wilayah dakwahnya. Kurang lebih begitu. Jadi tema kajian yang hari ini akan jadi pokok bahasan kita itu husnuzan saya adalah analisa dari tim dakwah Kota Banjar terkait dengan kebutuhan. Makanya saya juga ada pertanyaan, kenapa harus berkaitan dengan harta? Apalagi fungsi hartanya pan sederhana, harta atau orang sok dipahami. Oh, harta sebenarnya ya fungsinya yang meser gorengan, meser kuota gitu. Tapi mungkin lebih dari itu yang diharapkan. Atau juga mungkin karena hari ini banyak sekali isu tentang penyelewengan anggaran negara gitu. Korupsinya hampir saurna aya nu korupsi langkung ti triliunan gitu. Kan ini luar biasa. Ada apa nih masalahnya dengan harta? Oh, mungkin itu diantaranya. Tapi mudah-mudahan bukan secara khusus ini dialami oleh jamaah pimpinan daerah Kota Banjar begitu. Yang biasanya ketika ada satu tema untuk diangkat berarti itu diharapkan menjawab kekhawatiran. Mudah-mudahan bukan kekhawatiran bab harta di mana ia menang gaji supaya nambahan naik, kumaha supaya ieu teh uang dapur nambahan naik. Mudah-mudahan mah bukan menjawab itu ya. Insya Allah di perkotaan sudah begitu mapan, tapi setidaknya mudah-mudahan bisa lebih meluruskan cara pandang kita, karena fungsi harta saya kira itu bukan menjadi pokok utamanya, tapi bagaimana sikap kita terhadap harta itu sendiri. Nah, mungkin di sana ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali topik kita yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan harta. Ini perspektif Islam gitu. Bagaimana Islam memberikan kita pedoman terkait dengan harta. Terlebih dahulu saya sampaikan ayat di surah Al-Kahfi itu, ayat ke-46 ini ayat yang masyhur, bahkan kalau di zamannya Ustaz Siddiq Allahu yarham itu juga pernah sampaikan. Mudah-mudahan bukan masalah yang terus berulang gitu sehingga teu naik kelas pan orang gitu. Tapi mudah-mudahan dia sebagai tausik muat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairat amala. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah di riwayat Imam Muslim nomor hadis 2958. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti berikut. Kata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam, mali mali wa ma laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita.
Di surah Al-Kahfi kurang lebih terjemah yang bisa kita gunakan, mudah-mudahan bisa mudah difahami. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa al-mal, nah ini mungkin yang bisa kita sebut secara bahasa harta dalam Al-Qur'an yang paling dekat itu dengan kalimat al-mal bahasa. Harta itu mungkin yang dimaksudkan. Meskipun nanti kita akan dapatkan beberapa referensi Al-Quran menyebutkan harta itu tidak hanya dengan al-mal. Al-malu harta wal banunu dan anak turunan, ya, termasuk cucu begitu. Zinatul hayatid dunya. Yang pertama ini berkaitan dengan sifat. Mungkin ini bisa menjadi dasar kita memahami konsep harta. Zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak gitu di antara perhiasan dunia. Kalau ini sudah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, berarti ini sebuah keniscayaan. Setiap orang akan tertarik dengan harta ataupun anak. Bisa disebut bohong kalau tidak tertarik, ya bohong berarti. Berarti ini adalah sebuah keniscayaan. Karena Allah yang sudah sampaikan. Terus kita mau hukumi apa? Kita tidak hukumi apa-apa. Tapi kita terima ini sebagai sebuah konsep dalam Islam. Hukumnya di mana? Nanti bagaimana kita mensikapi perhiasan ini. Tapi setidaknya kita memiliki gambaran. Perhiasan Allah Subhanahu wa taala membuat analogi, ya. Zinatul hayatid dunya. Perhiasan dunia. Perhiasan itu sesuatu yang baik itu dibuat, fungsinya untuk menarik perhatian. Ya, hari ini banyak kan yang kita bawa di masjid ini juga bentuk harta, ya, yang mendefinisikan perhiasan itu sudah menjadi bukti. Baiklah, saya sendiri misalnya pakaian yang saya gunakan hari ini itu juga cukup lama itu. Karena di antara fungsi perhiasan adalah juga untuk menghormati. Simkuring tidak raos nama gitunya. Lah pakai kaos baik gitu, bolos strong ka dieu teh. Mung salusan harate mulai dianggap usada juga kieu guys tutupan we ieu na moal dianggap usada depan gitu. Nah, maka ini akan menjadi salah satu yang menjaga kehormatan saya. Zina itu begitu. Mau ibu-ibunya lipstik mau dianggap, Bu. Lipstik, bedak minimalnya. Setidaknya supaya tidak terlihat tidak menarik begitu. Ya, untuk menjaga kehormatan di antaranya. Atau selebihnya yang kita pahami secara umum ada emas, perak yang dipakai, jam tangan misalnya. Nah, itu zinatul hayatid dunya. Artinya ini sebuah keniscayaan, berarti kita tidak menolak. Ini dipersamakan dengan al-banun. Makanya banyak sekali orang yang berani untuk menggadaikan apapun begitu. Nah, ini masalah itu di sini munculnya. Supaya mendapatkan perhiasan-perhiasan itu akan menggunakan cara apa begitu. Nah, ini mungkin yang nanti akan menjadi topik, Mas, yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita pahami al-mal, al-banun itu dipersamakan, ya, sebagai perhiasan, kita tidak menghukumi apapun. Tapi ketika perhiasan yang dimaksudkan sebagai sebuah keniscayaan diupayakan dengan cara-cara yang ternyata keliru, nah mungkin ini yang akan berdampak macam-macam. Ya, kalau hari ini masih misalnya untuk mendapatkan kelayakan gitu, maksakeun karep lah. Ya, di tingkat masyarakat bawah mungkin dampaknya tidak begitu besar. Tapi kalau sudah urusan negara, hartosna triliunan,
kan itu dimulai dari ketika tertarik dengan zina atau perhiasan gitu, yang rupanya harta sampai triliunan itu kan uang gitu. Di antaranya mungkin bisa dikonversi jadi aset, rumah dan lain sebagainya, dan semuanya itu didefinisikan sebagai harta. Karena tertarik dengan itu, maka ada kerugian negara 3.000 triliun. Nah, nanti dampaknya yang seharusnya itu bisa menutupi kebutuhan, yang seharusnya bisa menjadi stimulan ya, masyarakat yang lain yang membutuhkan fungsi sosialnya bisa untuk menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan, mati begitu. Nah, ini dimulai dari situ. Nah, setidaknya melalui ayat di surah Al-Kahfi ayat ke-46 kita dapat satu konsep nih. Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi tidak bisa disangka. Jadi tidak menyalahi logika yang pertama. Al-mal, harta itu didefinisikan dulu yang tidak bertolak belakang dengan logika. Artinya dengan seperti ini, kalau menolak, siapa yang nggak senang dengan harta? Siapa yang tidak senang dengan turunan? Bahkan kasus perceraian mungkin kalau harus diperbandingkan itu masalahnya dua, kalau nggak harta keturunan. Meskipun hartanya banyak, ada hartanya, turunannya tidak punya. Ya, Nabi Ibrahim dan problematika Nabi Ibrahim ini secara keluarga ya. Sayyidah Hajar sama Sayyidah Sarah itu kan problematikanya karena tidak memiliki keturunan waktu itu, sebelum punya keturunan. Apalagi kita, sisi manusiawinya itu. Jadi ini tidak menyalahi logika. Artinya harta itu satu keniscayaan. Setiap orang pasti merasa tertarik dengan harta, itu satu. Namun Allah Subhanahu wa taala juga sandingkan dengan pemahaman yang lebih jauh, wal baqiyatus shalihat, dan al baqiyat as-shalihat. Al baqiyat ini bisa diterjemahkan dengan investasi lah begitu. Yang sholih, yang benar, hakiki investasi yang benar itu maksudnya al baqiyat itu kan sesuatu yang kekal, sesuatu yang dikerjakan dan itu berdampak panjang gitu. Maka para ulama menerjemahkan dengan setiap amalan solihan, setiap amal yang baik itu akan menjadi harta kita yang hakiki nanti. Satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan al-mal itu dipersepsikan dengan harta yang nampak secara naluri logika manusia. Simkuring sareng sadayana pasti nalika ningali aya cincin itu pasti semuanya akan mendefinisikan sebagai perhiasan. Tapi apakah itu hakiki ataukah nisbi? Makanya Al-Quran persandingkan. Kalau ternyata emas ini bersumber dari harta curian, bisa disebutkan harta hakiki? Tidak. Tapi ketika emas ini bisa mengantarkan, menjaga kehormatan setidaknya, atau kemudian dengan harta ini bisa membawa kita untuk berinfak dari hasil investasinya, misalkan kita jual lagi, atau ternyata ketika membeli ini dibeli karena adanya kebutuhan membantu saudara kita yang sedang kesulitan, dan cara kita membantu dengan membeli perhiasan ini, maka nilai kesolihannya akan menjadi harta yang hakiki di kemudian hari yang nanti akan menjaga kita di yaumul akhir begitu. Artinya yang kedua, pendekatan yang kedua yang dimaksud harta investasi itu kan ujung-ujungnya semuanya bakal akan investasi, Bapak. Kita semuanya pasti membutuhkan keamanan di masa yang akan datang. Bahasa kalau baheula mah gitu. Pun Bapak nyarios ya kitu, melak teh tangkal, melak tangkal. Nu kadang teu kahar teh jangna da moal ka ala buahna nya da ieu mah jang incu komi. Pun Bapak sok nyebatkeun teh engke jang si cahaya, jang si cahaya padahal melakna teh nya qadarullah nya dugi kangantunkeunana ayeuna mohon we teh acan ka raos anu dipelakna teh da memang
untuk keamanan masa yang akan datang. Periode orang teh investasi. Nah dipraktikkan ku ilmu ekonomi mah berarti aya istilahna teh aya deposito, aya dina saham, sadayana ngajak investasi gitu. Nah al-baqiyat sholihah ini sadayana kan berujung pada bagaimana harta yang terus bisa kita gunakan selama mungkin begitu. Nah Allah pakai menggunakan pendekatan ini al-baqiyat. Yang pertama, yang zahir secara naluri semua manusia mengamini harta itu rupanya, bentuknya, variannya disepakati. Emas, harta, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, begitu, lebih luas, yaitu al-baqiyat as-sholihat. Pokoknya setiap amalan sholihan berarti praktiknya baik menggunakan harta yang sifatnya tadi kita sepakati, dari emas kah, dari baju kah, dari apa, dan lain sebagainya. Atau termasuk bahkan selain daripada itu, qauli sifatnya, contoh para ulama nyebutnya, pakai lafaz kalimah thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, dan seterusnya. Ataukah termasuk ibadah yang kita lakukan secara ta'abudi, sholatnya, saumnya, zakatnya, itu ternyata harta yang hakiki. Jadi harta yang nisbi tadi bisa menjadi harta yang mengantarkan kita atau juga bisa sebaliknya. Nah maka ini yang pertama mungkin bisa kita gunakan untuk memahami konsep yang paling mendasar terlebih dahulu, bagaimana Al-Quran mendefinisikan harta. Yang kedua, di hadis Rasulullah SAW yang dibacakan di pertama tadi, kita bisa terjemahkan begini. Kata Rasulullah SAW, manusia itu, yaqulu ibnu Adam, ya manusia, kurang gitu. Itu sangat berharap sekali begitu untuk mendapatkan gitu ya. Yaqulu ibnu Adam yang ngegegero mali harta kuring harta teh di mana, artinya manusia sangat sekali mendamba-dambakan harta itu untuk bisa didapatkan dari mana, dengan bagaimanapun caranya begitu. Hanya selalu mencari cara yang paling mudah. Ayeuna mah aya istilah disrupsi Pak di ilmu ekonomi. Jadi aya pergeseran gitu. Sebetulnya peluang untuk mendapatkan kecukupan harta gitu ya, secara logika ekonomi kiwari mah gitu, lebih terbuka mestinya. Nah justru di sini perlu pendekatan ilmu agama justru. Di balik kemudahan justru harus ada pendekatan agama lebih kuat sekarang. Dulu agak sulit. Sebutlah ada sisa feodalismenya, orang teh masih kena dijajah walanda Pak. Sebatna justru masyarakat level bawah mah orang-orang kapungkur gitu. Ningali nu nganggo mobil, nganggo motor tepan alangki gitu. Tapi di kaum elit sanes teh aya tuang sareng nah istilahna sangu beunyer gitu. Biasa di tingkat bawah teh. Tapi tidak merasa susah. Tapi itu menunjukkan kan, harta itu di tingkat elit gitu, susah. Tapi lebih terjaga. Lebih hati-hati dalam mendapatkan harta. Ngajaga pisan halal haram kumaha carana kiwari. Hari ini kita ada pergeseran yang dulu hanya dikuasai oleh elit global gitu. Intinya untuk membuat sebuah perusahaan dengan pendapatan yang luar biasa, untuk membuat sebuah stasiun televisi seperti kapungkur ya TPI gitunya ya dan lain sebagainya. Wah, Pak, modalnya harus berapa triliun yang keluar. Hari ini dengan satu laptop semuanya kalangan bawah semuanya memiliki kesempatan yang sama, itu disrupsi nanti. Tapi justru filterisasi hari ini. Nah, di sini pentingnya agama. Mudah sekali mendapat pendapatan, banyak yang berbondong-bondong sekarang menjadi konten kreator. Itu bagus secara positif. Tapi dampak negatifnya di sini peran agama justru. Karena permainan harta begitu-begitu saja dari zaman Firaun dugi ke hari ini sampai hari ini begitu. Kita diberi contoh ya bagaimana Nabi Sulaiman, kita diberi contoh bagaimana Qarun. Dua-duanya adalah sosok yang merepresentasikan harta itu seperti apa sifatnya gitu. Maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa mendefinisikan dengan benar sehingga bisa mensikapi
harta itu dengan cara yang bijak gitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan wahallaka min, ini ada dua redaksi ya. Ini redaksi yang di riwayat Imam Muslim yang saya sampaikan di outline itu, wahallaka min malika illa ma'akalta, dan sebetulnya bagi manusia itu harta yang didamba-dambakannya tidak lebih dari hanya pertama yang dimakan fa'afnaika, ya itu hanya habis sampai tenggorokan saja gitu. Dan semuanya kan begitu. Iya mah, baik itu hayawan ataupun hayawanun natiknya kita semuanya sama. Harta itu hanya satu, yang dimakan sampai tenggorokan dan nanti akan jadi kotoran. Saraos-saraos naga nu dituang ibu gitu adanya bade coel gendot sareng nasi padang keluarna mah eta sami gitu. Itu kurang lebih begitu. Rasulullah membawa itu terlebih dahulu. Kedua, aulabista fa'ablaita, atau yang dipakai saja. Jadi yang dikonsumsi, konsumsi itu yang melalui oral jadinya kotoran, yang dipakai ada batas usangnya. Banyaklah nya usang teh aya nu dugi ka soekna, aya dugi ka paling bertahan iteh teu dianggo pisahnya, teu dianggo pisan ye. Teu ka panon poean, teu ka hujanan, teu we keneh. Tos teu mode anggar we usang. Tidak dipakai lagi lah intinya. Sakitu-kituna. Yang ketiga, autasaddaqata fa'amdoita, atau yang disedekahkan maka itu yang menjadi harta yang lama, yang kekal. Itulah dasar yang mungkin bisa kita jadikan untuk mendefinisikan harta seperti apa di dalam Islam. Artinya melalui surah Al-Kahfi ayat ke-46 kita diberikan gambaran bahwa harta itu ada yang bersifat nisbi ya, ada yang bersifat sementara sifatnya sebagai media wasilah. Nah, ini yang memang disebutkan sebagai fungsi perhiasan. Menarik hari ini. Maka ada lanjutan. Perhiasan ini selama di dunia itu juga nanti ada kaitan dengan fitnah, zina, fitnah, perhiasan jadi ujian. Terus yang kedua, harta dalam perspektif lain, artinya yang kekal bisa menjaga kita di yaumul akhir, bisa kita nikmati terus begitu. Nah, kemudian melalui hadis Rasulullah SAW kita diberikan gambaran, artinya harta itu hanya sampai dimakan, dituang warag, dianggo belel, disodakahkan. Ini memperjelas sehingga harusnya dengan definisi ini cukup, tidak ada orang bakhil mesti. Tidak ada orang bakhil. Kalau ternyata hari ini banyak yang berbondong-bondong untuk melakukan investasi, mestinya sedekah itu adalah pilihan utama. Sateuacan deposito, sateuacan saham, sateuacan tanah. Karena semuanya bersifat fa'afnaita atanapi fa'amdo yang kedua fa'ablaita. Share anak ieu share hotel mang miliar-miliar triliun. Fa'ablaita teka tuang ke orang, hotelnya investasi, ieu teh harta orang ya. Ternyata hotelna aya keneh urang anu mahot. Siapa yang merasakan anu ngaraosan hotelna? Budak yang incu nu kadang paributan. Loba teuing bapana duitna paributan, can kemot geus rebutan warisan. Begitu. Fa'ablaita. Itu berbondong-bondong, Pak. Syarantano di ditu, di dieu dan sebagainya. Ta eta nu simperikeun teu habis pikir gitu. Informasi anu diduga ternyata korupsinya sampai
Serpa problemanya duka kasahan dugikeunana jadi taros geuningan ieu mah ke divalidasi sadayana gaduh media gitu. Jadi terus ku DPR cenah kumaha tiasa nggak bisa membayarkan utang negara yang sekian triliun. Celotehna katanya di media kalau tidak versi AI nya itu tiasa divalidasi. Uang 3.000 triliun dikorupsi aja mudah, apalagi harus bayar utang. Karena itu ada gambaran loh, berarti itu hanya 2. Nu dikonsumsi lewat, ya, nu dituang, yang dimakan, ma'akalta fa'afnaita, aulabista fa'ablaita, tepaham, au tasaddaqata fa'amdoita. Da geningan urusan sodakoh mah bakhil, koret. Teresep urang geuna kana koret teh. Saha nu resep kana koret? Kan urang ge koret teh. Da mun teu koret mah ieu kenceleng kudu seueur meureun. Nah, au tasaddaq kata faham da itu atau yang disedekahkan. Tah itu nu triliun untuk apa? Nah itu sebenarnya untuk gambaran kita memahami bagaimana Islam mengkonsepsikan harta. Selanjutnya, dalam kepemilikan harta, Islam mengkonsepsikan begini dalam surah Al-Hadid ayat ke-7 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi." Itu kodnya ketambah itu kod, nggak ada kod ya di surah Al-Hadid itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berimanlah kalian semua kepada Allah dan Rasul-Nya, wa anfiqu, dan belanjakanlah mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Tentu kalimat anfiqu, kalau anak santri mungkin pahamnya itu kalimat mutlak yang mesti kita pahami. Anfiqu itu fisabilillah. Sanes kan saukur infak dalam arti belanjakan gitu. Ketika disebut infak seperti orangnya kalimatnya sok atau infak, sedangkan infak teh mun didefinisikan, mun diterjemahkan gitu bahasanya orang Arab rek balanjanya infak keneh wae gitu. Tapi orang tos papum kan ketika disebutkan infak nya tangtos karena bab ibadah hartosna sabilillah gitu. Da balanjakeun dina jalan Allah, belanjakan di jalan Allah harta-harta yang Allah telah kalian dijadikan sebagai pengelolanya, mustakhlafina fi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, akan betul-betul menegaskan sehingga kejadian Qarun ya, kalau berkaitan dengan harta yang nisbi tadi itu nggak kejadian lagi, tidak terjadi lagi. Qarun itu kan tidak memahami setiap harta yang ia dapatkan sebagai antum mustakhlafina fi. Antum itu memiliki beban tanggung jawab besar, semakin besar yang didapat semakin besar tanggung jawabnya karena antum sebagai pengelola bukan pemilik mutlak. Artinya melalui ayat ini Islam sudah memberikan gambaran yang jelas bahwa kepemilikan mutlak itu termasuk harta hanya milik Allah. Sedangkan kita sebagai pengelola. Nah, masalahnya hari ini berapa banyak yang kita kelola tergantung siapa. Abdi nu gaduh, Pak. Abdi gaduh ya. Abdi gaduh hotel 5. Nah, Ustaz Handa teh pengelola. Ustaz ini pengelola Ustaz Tohir. Ustaz Handa bade ngelola sabaraha? Saha nu nangtoskeun? Itu ketentuan atau permintaan? Saur sim goreng, sim gaduh 5 hotel keun we lah. Nya
ngabayangkeun ge nya di abdinan hotel bintang 5 aya 5 lokasina 5 ya Ustad Hana, Ustad Hilmi, Ustad Tohir pengelolana saur sim kuring naros tembe Ustad Hana ngelola sabaraha hotel hiji we lah saur Ustad Hana ketentuan keputusan atanapi permohonan sabaraha anu dikelola ku Ustad Hana ya saur saha 3 nah tilu pan kuring anu nangtoskeun lagi dah hiji mah permohonan Ustad Hana sedangkan ketetapan saur sim kuring bahkan sinaliren ngelola ge biasa atos we lah teu kedah deui sanaos ngagaduhan hiji sami sapertos urang saha anu ngajantenkeun palawargi siapa yang membuat Bapak Ibu sekarang punya 3 hektar tanah misalkan yang punya? Siapa yang menetapkan Bapak Ibu hari ini yang sudah punya kendaraan 2 atau 3 kemudian ada di garasinya hari ini 2 dan 3 kendaraan? Siapa yang menetapkan? Da permohonan mah sami sadaya pan Ita ya 5 dari singgung nanti pengelola ya 3 sarana abdi hiji Ustad Hilmi bakal 2 tah sabab aya 4 deui gitu berarti Ustad Tohir kuring 3 lamun teh ame hiji ieu 2 deui saha tuh bakal nyuhunkeun deui pan sami kalian artinya semuanya akan memiliki keinginan yang sama untuk mengelola ketika difahami harta itu sebagai zinatun perhiasan dan resep ngelola hotel teh minimalna tiasa tuang di hotel tapi omat nalika kuring datang rek dicanak rek diical bade di sewakeun begitu harus dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan dipasikeun pengelolaan hotelna dianggo ku sadahana nalika anu sewa sadana ya sewakeun di hotel teh aduh teu tiasa cenah ieu teh kok biasa tuh gitu. Hari ini kita kadang lupa. Korun ya mah, korun lupa. Korun itu diberikan ketentuan oleh Allah, ketetapan oleh Allah untuk mengelola sekian harta. Merasa bahwa pemilikan mutlaknya adalah korun. Inna hadza min ilmin indi. Ya mah, kepemilikan kuring ya mutlak kan kuring nu nyiarna ge, kuring nu ngamodalna. Saya yang sudah mengupayakan, saya yang sudah belajar gitu. Sudah S3, saya itu sudah profesor, kemudian saya mendapatkan harta ini, ya ini hasil saya, ketetapan saya dong yang menetapkan begitu. Maka ketika terjebak dengan ketetapan Allah secara prestasi merasa bahwa misalkan kalau tadi logikanya Ustaz Hana, Ustaz Hilmi, Ustaz Tohir misalkan sudah layak mendapatkan 2 hotel masing-masing dan saya tetapkan bahwa sekarang Ustaz Hana tidak lagi untuk mengelola hotel, sekarang out akan diganti, tidak menerima. Ketika sudah merasakan, aduh saya sudah memiliki ilmunya, saya sudah memiliki modalnya, saya sudah memiliki A, B, C, D, kuasa dan lain sebagainya, kenapa saya tidak mendapatkan seperti mereka yang punya harta yang seperti saya harapkan? Atau ketika naik itu harta Allah tetapkan turun sekaligus, tidak terima. Nah, di sini mah ya, termasuk setuju ketika menganalogikan ayeuna orang mah kudu bisa loba diajar ke tukang parkir atau segitulah. Berapapun banyaknya selalu difahami sebagai tanggung jawab, bukan sebagai zinatun sanaos resep ningalina asa hayang make teh, tapi difahami sebagai tanggung jawab. Hari ini yang lupa adalah ketika zinatun yang Allah Subhanahu wa taala perhiasan berupa harta diantaranya yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan kepada kita difahami sebagai zinatun untuk dinikmati selama-lamanya, tidak difahami sebagai mustakhlafina fi. Tidak difahami sebagai tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan pemilik. Makanya nanti di antara hadisnya Rasulullah SAW sampaikan kan, di antara harta yang salah dipergunakan itu nanti mereka ada yang berubah jadi ular kan.
ana maluka, ana kanzuka. Ya kuring teh harta maneh baheula, kuring teh perhiasan maneh nu baheula, kuring teh investasi maneh nu baheula. Nu ternyata hasilnya salah, penggunaannya salah, penyimpanannya pun salah. Justru akan menjadi masalah di kemudian hari, di yaumul akhir utamanya. Nah begitu, artinya di surah Al-Hadid ayat ke-7 begitu. Konsep pemilikan harta dalam Islam itu sangat jelas, di mana Allah adalah pemilik mutlak dan kita manusia sebagai pengelolanya. Artinya harta ini harus difahami sebagai tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dampaknya harus bagaimana? Harus takwa. Harus hati-hati ketika menggunakan, harus sesuai prosedur. Jangan sampai ada 1 rupiah pun diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdampak sanksi naru jahannam. Di mana? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Kalau sudah berbicara kullu, setetes pun, 1 rupiah pun jadi harta yang haram pemilikannya, maka fannaru aulabi tidak ada lagi. Diaudit ke Allah SWT. Dulu kata iman, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah takdirkan saya pernah di salah satu perusahaan retail ya, pernah bekerja seperti itu. Jadi di perusahaan tersebut luar biasa manajemennya. Artinya ketika audit keuangan, ketika diberangkas ada 1 rupiah saja surplus ya, itu sanksinya sampai bisa ke pemecatan. 1 rupiah itu 100, dulu masih ada 100. Jadi kalau ada audit berangkas ternyata ada 100 rupiah atau kurang 100 rupiah. Karena itu menandakan adanya perilaku penyimpangan. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering berpikir begitu. Manusia saja tidak mau kalau ternyata hartanya dikelola oleh orang yang tidak baik. Makanya ada istilah audit. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian nanti di yaumul akhir ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini 100 rupiah yang kamu dapatkan ini dari mana? Ya Allah, saya dapat, haram, sudah panjang. Nah ini kalau kita bisa pahami itu sebagai tanggung jawab, mustakhlafi nafi. Makanya cara memperoleh harta yang dibenarkan karena kita sebagai pengelola diatur oleh Islam. Yang antaranya di surah Al-Baqarah ayat 188, di surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya senada wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Prosedurnya menggunakan harta itu harus betul-betul sesuai SOP Allah. Jangan sampai menggunakan cara yang batil. Batil itu berarti melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu jelas. Makanya saya gak habis pikir, ini sampai 3.000 triliun gitu. 1 rupiah saja 100 rupiah luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghitungnya, memperhitungkannya gitu. Apalagi sampai 3.000 triliun. Artinya bukan hanya masalah 3.000 triliunnya, tapi dampak efek domino dari situ itu adalah dosa yang luar biasa gitu. Yang seharusnya orang bisa makan dengan itu jadi tidak bisa makan, itu kan bukan hanya penyimpangan 3.000 triliun. Tidak bisa makannya itu bisa jadi dosa yang berlipat gandanya. Yang harusnya orang bisa membiayai sampai kuliah karena dengan uang itu misalkan punya modal 10 juta, dari 10 juta bisa menghidupi anaknya, menghidupi istrinya, menjadi wasilah untuk menyekolahkan. Dengan 10 juta yang terambil jadi tidak bisa menyekolahkan anak karena tidak ada modal dan sebagainya. Itu bagaimana dosa efek dominonya? Naudzubillah min dzalik. Makanya saya tidak habis pikir. Nah itu hari ini kalau ternyata kita mau menggunakan pendekatan Islam yang
sangat begitu prinsipil, konsepnya jelas, ini yang dibutuhkan. Kalau kecerdasan yang dimaksudkan sampai hari ini buktinya adalah kebobrokan, kemafsadatan yang ada di negara kita. Hari ini konsepsi Islam mulai ditinggalkan, bahkan ini dianggap sepele. Ya, kita juga tahu bukan masalah taunya, tapi implementasi ternyata yang tidak digunakan adalah teori ini. Kalau mereka pahami sebagai teori, kalau kita ini sebagai satu keharusan. Dan begitu. Jadi sederhana. Sudah gunakan harta Allah harta titipan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai mustakhlafin, sebagai pengelolanya begitu. Itu dengan cara yang memang sesuai standar Allah. Berarti di situ sudah tidak lagi dibicarakan. Kalau demikian fardu ain dong. Kalau demikian itu menjadi kewajiban yang bersifat fardiyah dong, supaya kita bisa memahami fikihnya, maksudnya ketentuan syariat yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Bagaimana hukum jual beli, bagaimana hukum riba, bagaimana hukum waris, itu bukan lagi kifayah kalau demikian. Itu sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi keharusan, fardu ain bagi kita semua, karena kepemilikan harta akan berkaitan dengan sah dan batal itu. Segala ngandalkeun ka ajengan misalkan ayeuna teh, tapi diajar teu daek, ajengan kumaha hukumna, ajengan teu aya are-are ngarasa bebas kuring mah da teu apal ieu. Jadilah riba praktik yang diwajarkan. Itu. Sekarang apalagi pinjol-pinjol teh. Tidak lagi kalau sudah sistemik susah juga membenarkan, susah juga menyelesaikannya kan. Sebutlah misalkan hari ini meskipun sempat ada polemik dulu ya. Kita tidak berbicara tentang masalah bunga bank gitu, tapi di antara produk perbankan yang hari ini digunakan, itu kan susah juga kita kalau menyebutkan tidak ada ribawi di situ, meskipun kita tidak mengeneralisir semua produk perbankan itu haram ya, tapi di antara produk yang hari ini masih digunakan dan diminati, ini kan di antara bukti sistemik, karena pewajaran di pertama, apalagi berkaitan dengan warisan. Dan ikhwata iman rahimakumullah, para asatid simkuring ge kantos beberapa kali memang ya gitu hari ajengan lemburnya urusan nu maot pasti keketrok omong teu nu maot sabada maot gitu. Dari teh babaris kumaha. Nah, sampai di salah satu ada dua contoh keluarga yang mohon untuk ditengahi begitu. Yang pertama, selalu saya sampaikan Bapak Ibu, untuk menghitung waris itu tidak susah. Namun, saya mau sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu hari ini mau terima tidak dengan ketentuan Allah. Satu keluarga luar biasa. Itu menerima dengan lapang dada. Saya pernah dihadapkan dengan satu keluarga yang unik. Mintanya ditengahi, ketika sudah disampaikan, di belakang bikin aturan lagi. Karena merasa tidak adil dan sebagainya. Nah, oleh karenanya sebetulnya yang susah itu ilmu warisnya ataukah penerapannya. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tadi bahwa harta adalah sebuah keniscayaan bagi kita, kemudian peralihan dari harta itu juga sebuah keniscayaan, berarti aturan-aturan yang berkaitan dengan peralihan harta sebagai pengelolanya adalah kita yang bertanggung jawab. Berarti kita juga bertanggung jawab untuk mengetahui ilmu-ilmu terkait dengan pengelolaan harta itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kata Sayyidina Ali. Jadi dimanapun kamu akan terjun, maka fahami dulu ilmunya. Bukan secerdas seperti Punten Pak Purbaya yang menghitung ekonomi ABC yang prediksi, bukan itu maksudnya. Karena yang cerdas seperti itu mungkin banyak. Tapi yang memahami bagaimana ketentuan syariat mengatur hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang menjadi batas halal dan haram untuk dilakukan begitu. Itu bisa diterapkan oleh kita. Makanya ketentuan itu harus dipahami. Karena kalau urusan hitung-hitung harta
berkaitan dengan matematik misalnya, kalau itu konversinya uang 100.000, 200.000, ya semuanya bakal bisa menghitung. Tapi kalau sudah berbicara, ini konten ini di mana diuploadkannya ya begitu. Ini anak-anak muda, terutama hari ini ya, yang jadi di Gen Z ya, Gen Z apa Gen apa hari ini. Kalau kita mau takwa dan berhati-hati, itu harus sampai sana. Ini saya bikin konten, apakah nanti akan menyesatkan ataukah tidak? Ada unsur kebohongannya ataukah tidak? Apakah ada etika? Sekarang itu kan juga banyak yang asal menghibur tapi juga dengan kebohongan. Yang penting kan dapat monet begitu, atau dapat iklan dan lain sebagainya. Itu diantara tidak. Itu harus jadi fokus kajian kita. Apakah konten kita hari ini nanti akan diuploadkan dengan sponsornya siapa? Itu juga harus jadi bahan. Karena itu nanti akan berkaitan dengan dari mana sumber harta itu akan kita dapatkan begitu. Nah begitu. Nah itu di surah An-Nisa dan Al-Baqarah berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala begitu jelas. Artinya tadi perolehan harta itu harus dengan cara yang benar-benar sah, artinya begitu. Tidak boleh batil. Ketentuannya menjadi kewajiban bagi kita untuk diketahui oleh karenanya. Fardhu ain sebenarnya. Maka para santriwan, santriwati yang hadir hari ini harus menjadi agent of change gitu. Yang hari ini anak muda kita cenderung abai untuk memahami halal, batasan halal haram. Ini kita harus jadi agent of change. Bukan masalah saya tertarik dan tidak tertarik, bukan masalah ada uang dan tidak ada uang, tapi saya perhatikan dulu mana batasan halal dan haramnya. Itu harus jadi apa istilahnya, prinsip yang utama bagi para santriwan dan santriwati untuk menjadi agent of change di masyarakat begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Iyad. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli ummatin fitnatan. Sungguhnya bagi setiap generasi, setiap umat itu, berarti kalau setiap generasi itu bisa disebutkan generasi para rasul ya, dan sebelum-sebelumnya. Itu memiliki ujian semuanya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah, ujian umat Rasulullah itu al-mal, harta. Punten Pak, Ibu Sudayana ya khoto iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasus korupsi yang ada di Indonesia mestinya sudah tidak pantas melihat Indonesia termasuk negara yang mayoritasnya adalah Muslim. Tos sakit itu. Tapi juga ini cukup membuktikan. Mungkin ini juga karena ujian bagi umat Nabi Muhammad adalah harta. Kemudian ketegasan ini juga disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan, sempat singgung melalui hadis dari sahabat Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata lahmun, tidak akan masuk surga lahmun, daging, yang maksudnya orangnya, orang yang memang dari dagingnya itu ada gitu, nabata min suhtin, annaru aula bihi, yang dari daging itu tumbuh daging yang berasal dari harta yang haram gitu. Yang demikian neraka itu lebih utama baginya. Ini tegas sekali. Jadi urusan halal haram itu sudah jadi barang yang pertama, jadi pertimbangan lah itu. Kaitan dengan harta. Baik yang dikonsumsi berarti makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum, baju yang kita gunakan, make up yang kita gunakan. Ini betul-betul ini zatnya halal tidak? Sumber cara kita mendapatkannya halal ataukah tidak? Ini jadi ketentuan luar biasa. Atau bagaimana kita mentasarrufkannya, menginfakannya? Kemana ini kita gunakan? Untuk apa? Jangan sampai nanti justru harta itu menuntut kita di yaumul akhir.
Itu kurang lebih seperti itu arahnya, cara mensikapi. Nah, kemudian di surah Az-Zariyat ayat 19, jadi harta ini juga memiliki fungsi sosial. Makanya tadi ketika ada contoh kasus, kalau ternyata iya ya, dugaan ternyata betul nih di Indonesia itu banyak sekali koruptor yang sampai angkanya fantastis, triliunan, itu luar biasa. Karena harta ini memiliki fungsi sosial. Al-Quran menyatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan dalam harta-harta mereka itu ada hak bagi mereka, lisail yang meminta, wal mahrum, dan yang menjaga kehormatannya, punya kebutuhan tapi menjaga kehormatan gitu. Ya seperti asatid gitu biasanya. Sigano susah cuma sigano seur artos gitu. Padahal mah geus kauningan di pasantren gaji sabaraha budak nareun deui gitu. Tapi nggak jaga kehormatan, mahrum teh. Siapa nih yang paling bertanggung jawabnya? Eta hakun fi amwalihim, nyanu gaduh kalangkungan harta eta macam tos. Artinya ada fungsi sosial. Harta itu tidak boleh tidak berputar. Makanya dalam Islam ada ketentuan dasar yang disebut dengan zakat, perputaran uang itu. Ada juga yang disebut dengan sedekah atau nafkah ya, yang wajib. Tapi itu dasar wajib tapi tidak ada ketentuan, seperti halnya suami terhadap istri begitu. Itu harus dikeluarkan. Wajib, berapa persentasenya, berapa besarannya, itu tidak ada ketentuan. Semakin besar ya semakin terhormat tentunya. Terus ada juga lewat wakaf termasuknya ya. Semuanya itu berkaitan dengan infak. Artinya dengan itu harta memiliki fungsi sebagai keadilan distributif lah gitu. Jadi pemerataan tuh lewat seperti itu. Nawi kaciptanya kalau umpami aya korupsi gitu. Fungsi sosial harta yang nanti peranannya itu untuk menjaga stabilitas sosial. Nah, wajar kalau ternyata ada demo dan lain sebagainya. Tiba-tiba pajak melonjak begitu. Itu adalah dampak-dampak yang secara tidak langsung. Tapi dampaknya panjang. Terang-terang orang teh ayeuna uninga punya artos 50.000 mencekap dugi ka 10 kilo begitu. Padahal uninga panginten ustadnya tahun 80 we komo kahandap kayak gitu. 50.000 terus kenging naon atuh. Aya 40 kiloan beas gitu. Bensin mah sapertosna gitu saya 40 liter gitu. Pami ayeuna 400.000. 50.000 ayeuna mun janten bensin ge 3-4 liter ya. Pertama kamu 3 liter, 40 liter. Kita tidak merasa tidak ada masalah. Kan eta teh masalah. Di antawisna panginten itu dampakna ti para elit. Anu kacanak tidak panginten mung 1.000 triliun cenah da satahun ge kedahna kagentosan enggak. Harta yang tertahan yang harusnya berputar tong boroneng dipaling gitu disebutnya. Dihasilkan dengan hari yang haram. Harta disimpan saja Rasulullah itu tidak menganjurkan gitu. Harta itu harus diputarkan. Putarkan. Sok sedekahkeun mah sing sira sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang mapan luar biasa. Tapi orang dicontohkan, yang kita diberikan contoh uswah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kan menuju ketika di Madinah sampai Rasulullah itu didatangi terus oleh para sahabat gitu yang membutuhkan, ya Rasulullah pergi beas dan pergi gandum dan sebagainya. Oh ayah, sampai ke yang terakhir begitu. Ayah nu sifat atau mentalnya buruk pun begitu. Nah, cenah itu mah kabagi uing teu lah kuring ge arek datang we ka Rasulullah, ya Rasulullah abdi ge teu kagungan satu manawi aya kanggo abdi. Teu aya, maksa we. Sampai ka Rasulullah menyatakan, kalaulah ada tentunya kuring teh morek-moretkeun gitu kira langsung. Yang mun urang mah meureuh anu pemerintah tos nantoskeun ya. Pemerintah sudah menetapkan nih berdasarkan standar kelayakan, oh ini harus dibantu apa istilahnya dulu tuh bantuan langsung tunai ya BLT.
ayeuna manulir TRT gitu. Sabab naon ternyata masyarakatna sadayana ngacung yang kebagian gitu kurang lebihnya begitu. Tapi di situ kita diberikan gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semapan-mapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapurnya itu selalu kosong untuk berbagi. Tapi tidak terceritakan Rasulullah itu adalah orang yang menjadi jatuh jadi miskin. Bahkan Rasulullah sampaikan mana naqasat sadaqatun min malin. Harta itu tidak akan berkurang hanya dengan sedekah, justru itu bertambah kalau paham hakikatnya. Nah, ternyata fungsi sosial dari harta itu terjadi ketika adanya perputaran. Ayeuna mah para resep nyimpen artos triliunan di bank sampai kemarin itu ternyata adanya kesulitan keuangan di level bawah karena uang itu tidak beredar di bawah. Uangnya ada di global elit, ada di elit kita, ada di luhur, Pak. Ya kumaha teh hese urang pan artosna aya di luhur. Anu gala 2 artos ageng gitu dugi ka ratusan miliar berarti disimpen teh di bank dan teu muriling di tukang mikro kecil gitu. Tidak berputar di jajanan-jajanan, di tukang bakso gitu, di tukang apa itu. Susah berputar. Oh, aya artosnya uangnya ada di bank. Yang punya uang miliaran, triliunan gitu bahkan. Ternyata negara juga sama, uangnya disimpan di. Nah, katanya Pak Purbaya sekarang diturunkan tuh lewat, ya mungkin lewat kredit, tapi ya setidaknya ada fungsi sosialnya turun lah, uang beredar di bawah. Tapi Islam itu mengajarkan bahwa di antara fungsi dari harta itu adalah berperan untuk stabilitas sosial ketika itu diputarkan. Nah itu fungsi sosialnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan lewat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbihi. Kata Rasulullah, tidak termasuk orang mukmin nih. Ini bukan orang mukmin nih. Kalau ternyata ada kejadian dia kenyang sedangkan tetangga di sampingnya lapar. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya wajib untuk dikeluarkan harta menjaga tetangga kita yang ada di lingkungan tetap stabil secara ekonomi begitu. Ulah koret nih teman. Kalau mau papayahan mah, aduh abdi gitu kagungan, itu sih teh hese tuang gitu, hese dahar ya tetangga. Ada tetangga yang sampai kesulitan, tapi satu sisi tetangga yang begitu berkecukupan, bukan berkecukupan lagi, berhias-hias ria begitu. Nah itu sudah dikategorikan. Kata Rasulullah SAW, laisal mu'min. Orang yang seperti itu bukan orang mukmin. Yang ternyata ada informasi sampai tetangganya tidak bisa makan, tapi dia begitu kenyang, yashba. Rasulullah tidak sampaikan bahwa dia berfoya-foya ria, hanya sampai dia yashba. Kuring tuang wareg gitu. Tetangga lapar, tuang wareg belum tentu dia punya motor, belum tentu punya mobil gitu. Tapi membiarkan sampai tetangga sendiri tidak mendapatkan kelayakan ekonomi sudah laisal mu'min. Maka kalau dengan cara ini luar biasa, banyaknya masyarakat yang menjerit, tapi di sisi lain bahkan banyak koruptor yang uangnya sampai triliunan. Itu mungkin keimanannya sudah betul-betul tergadaikan kalau dia betul-betul muslim. Ya, kembalikan tuh uang rakyat. Jelas Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan, ini mungkin jadi kedua terakhir ya. Karena tadi Al-Qur'an sampaikan di pertama dikonsepsikan bahwa harta itu adalah zinatun, harta itu adalah perhiasan gitu. Nah, sebagai sandingannya juga harus difahami bahwa harta itu difahami sebagai fitnah, ujian gitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta, anak ya, turunan itu adalah cobaan. Wallahu indahu ajrun adzim. Jadi di ayat ke-15 surah At-Taghabun ini
seakan ini menjadi sandingannya di surah Al-Kahfi tadi. Surah Al-Kahfi ini pertama saya sampaikan Allah berikan gambaran bahwa harta itu perhiasan. Yang nisbi itu sifatnya berarti semuanya mengamini bahwa harta itu menyenangkan begitu. Kemudian Allah juga sampaikan bahwa untuk harta ini kita dijadikan sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Jadi ini tidak bertentangan, luar biasa betul. Analogi tukang parkir aslina eta mah gitu. Kita diberikan amanat untuk menjaga mobil yang lux gitu. Misalnya Pajero, tapi betul-betul dipusti-pusti teh orang untuk dijaga, jangan sampai nanti ketika pemiliknya akan menggunakan gitu, dalam kondisi yang tidak sesuai dengan aturan. Paling gini ya, nanti kalau saya datang siapkan dengan baik ya. Tapi kalau kamu punya kebutuhan, silakan kamu pergunakan sesuai dengan kecukupannya. Nah, SOP nanti sakit tuh. Sok tuang, kan gitu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, sok tuang. Nu halal nu haram. Tapi anfiku mimma razaqnakum. Ya sok infakkeun. Sanes tidak boleh. Jadi bukan tidak boleh. Ayo kita nikmati sebagai perhiasan, tapi ingat batasannya, ada tujuan utama. Betul-betul ulah dipaling begitu dengan salah memahami. Salah memahaminya bagaimana? Dihabiskan semuanya hanya untuk konsumtif di dunia. Hartosan tadi artinya yang tadi hanya difahami sebagai ma'akal tafa'afnaita wa ma labista fa'ablaita. Hanya sebagai yang bagaimana caranya ini supaya bisa dinikmati hari ini. Tidak difahami ini sebagai investasi di yaumul akhir. Jadi tidak difikirkan bagaimana berinfak, bagaimana bersedekah gitu. Sebagai tujuan utama harta dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seueur nu teh jalikeun teh tidinya. Makanya betul sekali, luar biasa. Allah sampaikan harta itu Allah jadikan sebagai fitnatun, ujian. Gitu. Terakhir Rasulullah SAW menyampaikan peringatan, kata Rasulullah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Jadi nanti kita itu di yaumul akhir akan dibariskan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu untuk mempertanggungjawabkan harta ini termasuknya. Dan ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bergeser, maksudnya tidak akan dulu dianggap selesai pertanggungjawabannya hatta yus'al, sampai betul-betul selesai pertanggungjawabannya, ditanya. Beberapa poin nanti berkaitan dengan harta. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, berkaitan dengan range waktu lah gitu. Umur sampai ke 64 tahun itu fi ma'afna, ini habisnya di mana? Habisnya di masjid kah? Habisnya menolong orang kah? Habisnya untuk menjaga harta Allah kah? Gitu. Ataukah habisnya untuk makan-makan saja? Ataukah habisnya untuk bermaksiat saja? Ataukah hanya faya-faya saja tanpa ada berpikir untuk kembali? Wa an ilmihi fi ma fa'ala, dengan ilmu itu apa yang kamu lakukan? Allah sudah berikan fasilitas akalnya, kemudian mempelajari ilmu matematika, mempelajari ilmu fisika, mempelajari ilmu A, B, C, D, ekonomi termasuknya. Apakah itu dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga hati-hati dalam mengelola harta Allah, ataukah digunakan untuk mencuri? Atau yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba, dan berkenaan dengan harta, dari mana diupayakan harta itu, dari mana didapatkan harta itu. Ini cara yang sah atau cara yang batal? Dari jual beli yang sah kah? Kamu dapat pemberian kah? Ataukah ini dengan cara tipu-tipu? Ataukah dari riswah? Ataukah dari suap? Wa fima anfaqahu, ketika sudah didapatkan, kemana nih larinya? Apakah untuk nafkah istri, untuk investasi pendidikan anak, ataukah untuk
maksiat kepada Allah, ataukah untuk kemungkaran-kemungkaran yang didanai oleh dana kita. Nah, biasanya kemaksiatan dan kemunkaran untuk menutupi kemaksiatan dan kemunkaran lagi gitu. Sapertos anu korupsi hartana kenging korupsi dianggona kanggo mayar haki meureun gitu. Nutupan korupsina kan eta jadi lingkaran setan gitu. Wa an jasadihi fi ma ablah, dan berkaitan dengan jasadnya sampai rusak gitu. Sampai keriputnya itu jasad digunakan untuk apa? Dimulai segerna ku Allah dititipan dugi ka peotna ieu dianggo kanggo naon? Dianggo kanggo zikrullah ataukah digunakan untuk maksiat? Tapi karena ada Pak, keinginan untuk bermaksiat sampai usia tua hanya terhenti gara-gara tidak memiliki kemampuan saja. Ningali budak remaja luar biasa misalnya dina kamaksiatanana, kuring ge lamun ngorakeun malu jago teh si eta misalna nginumna atau naonna. Jadi soreng geus teu sanggup teh gara-gara teu sanggup we kitu teu ngalakonan maksiat ya. Artinya sampai tua masih ada keinginan untuk maksiat begitu. Nah, makanya terakhir ini luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan sebuah peringatan agar kaum muslimin mempedomani ini dengan baik, agar kaum muslimin bisa selamat dalam menjaga, mengelola harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian yang nanti akan jadi dasar siapa yang lulus selamat di yaumul akhir dan siapa yang nanti dia akan celaka dengan ujian yang Allah berikan melalui harta itu sendiri. Ikhwata iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi penguat ya. Penguat keimanan kita semuanya, kemudian bisa menjadi pedoman dan kehati-hatian kita meningkat begitu manakala dihadapkan dengan harta-harta Allah Subhanahu wa taala begitu yang itu jadi keniscayaan akan kita temui setiap hari begitu. Nah, akhirul kalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang menjadi kesalahan dalam penyampaian materi ini, dan Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairu lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian kajian rutin malam Jumat pada malam ini kita telah laksanakan secara bersama dengan penuh khidmat dan juga penuh keberkahan. Semoga apa yang telah kita dengar dan kita simak dan juga kita pelajari bersama ilmu yang bermanfaat serta menambah iman dan juga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar nanti setiap langkah kita senantiasa dalam bimbingan dan ridhonya. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Hilpan Nugraha yang telah menyampaikan tausiah-tausiahnya, dan atas nama PW Persis Jabar dan juga pimpinan daerah Persis Kota Banjar mengucapkan juga jazakumullahu khair pada seluruh para hadirin, Bapak Ibu santriwati yang sudah hadir pada kajian rutin di malam Jumat kali ini. Alhamdulillah, untuk kajian ini dicukupkan sekian. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin.
Aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi